Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Vlog Akhir Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dapat bersyukur, teman-teman. Nah, kembali di unboxing dan juga review sebuah helm ya, teman-teman, bekerja sama dengan Riot Helm. Hari ini kita mau unboxing dan juga review sebuah helm dari NHK. Sebenarnya ini sudah pernah kita unboxing dan juga kita review, tapi ini seri yang sedikit berbeda, teman-teman. Kalau kita kemarin sudah unboxing dan juga review NHK R1 Max, kemudian yang kita unboxing itu adalah yang versi solid. Hari ini kita unboxing dan juga review kembali NHK R1 Max, tapi yang versi motif ya, teman-teman. NHK R1 Max Upgrade versi motif. Nah, bisa kelihatan di sini. Kita coba lihat dulu ya. NHK R1 Max Series Kanji versi 1, teman-teman. Nah, yang kita unboxing kali ini adalah yang warna hitam glossy dengan ukuran L. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kalian beli helm-helm NHK, spesifikasinya ada di bagian sini ya. Kemudian untuk boxnya bisa kelihatan ya di sini, teman-teman, seperti NHK R1 Max yang pernah kita unboxing sebelumnya. Dia menggunakan box dengan warna merah dan juga warna hitam. Nah, sekarang langsung aja kita coba buka seperti apakah isi di dalam packagingnya ini, kemudian seperti apa NHK R1 Max versi Kanji ini, teman-teman. Nah, kita coba buka dulu seperti ini. Kemudian kita lihat isi di dalamnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk sarung helmnya sendiri dia menggunakan warna merah. Kita singkirkan dulu kardusnya ya, teman-teman. Dan ini dia helmnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi untuk ini ya, sarung helmnya dia menggunakan warna merah, ciri khas dari NHK juga. Kemudian kalian bisa membandingkan ya, teman-teman. Jadi kalau harga lebih mahal sekitar 500 ribuan ke atas, NHK pasti membuat atau pakai sarung helm yang lebih halus. Tapi kalau nanti yang versi sedikit murah, mungkin sekitar 300 ribuan, mungkin yang N1 Elite ataupun yang seri-seri di bawahnya, biasanya untuk ini ya, sarung helmnya ini dia akan lebih kasar untuk ini, teman-teman, untuk bahannya. Nah, tapi itu nggak masalah kan, yang terpenting adalah pada helmnya ya, teman-teman, bukan pada sarung helmnya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu seperti apa NHK R1 Max dengan versi Kanji ini, teman-teman. Kita coba lihat, kita buka dulu seperti ini. Dan seperti biasa di helm-helm NHK pasti masih dikasih semacam busa di bagian dalam ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi untuk perlindungannya itu double-double ya. Jadi kalau kalian pun beli online, ini nggak akan masalah, kemudian akan tetap aman dengan packaging dari NHK. Nah, ini dia, teman-teman. Oh, sebentar, kebalik untuk donat helmnya. Jadi ini adalah NHK R1 Max Upgrade dengan versi Kanji, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari sampingnya ya, teman-teman. Yang kita unboxing kali ini adalah yang warna hitam dengan finishing glossy. Kemudian di sini ada grafis kanjinya. Kemudian kalau tampilan sampingnya dia seperti ini ya, teman-teman, sama dengan yang warna solid yang kita unboxing dan juga kita review kemarin, yang warna dim grey ya, itu juga menggunakan finishing glossy. Kemudian untuk tampilan dari depannya dia seperti ini. Nah, ini tidak, NHK R1 Max Upgrade dengan warna hitam glossy dengan motif kanji. Kemudian untuk tampilan di sampingnya, nah seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari tampilan belakang, nah tampilan belakangnya dia seperti ini. Kalau kalian pengen tahu video road testnya ya, teman-teman, kemudian pengalaman kita menggunakan NHK R1 Max ini, kalian bisa cek di playlist kita sebelumnya, teman-teman, karena kita sudah bahas juga untuk NHK R1 Max ini yang di video road test ya, teman-teman. Dan sekarang kita coba bahas seperti apa spesifikasi, fitur, kemudian perbedaan antara yang NHK R1 Max ini kemudian dengan yang versi ini solid, warna solid ya, teman-teman. Kemudian kita coba lihat nanti juga seperti apa interiornya, kemudian visornya juga kita coba bahas. Nah, untuk harganya sendiri, NHK R1 Max yang versi Kanji seperti ini dijual sekitar 570 ribuan ya, teman-teman. Jadi naik turunnya segitu, jadi harganya sekitar 500 ribuan. Nah, dengan harga sekitar 500 ribuan kita akan mendapatkan helm yang seperti apa, sekarang kita coba bahas, teman-teman. Nah, kalau dari tampilan sampingnya dia seperti ini ya, teman-teman. Kemudian untuk NHK R1 Max ini dia memang
menggunakan desain yang cukup sporty. Bisa kita lihat ya di sini teman-teman, untuk garis lekukannya tajam ke bagian belakang, kemudian ditambah dengan spoiler panjang di bagian belakang. Nah, untuk motif kanjinya dia seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia warnanya itu bisa berubah-ubah ya teman-teman. Nah, seperti ini ada warna ungu, kemudian warna silver kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat seperti ini. Nah, jadi ini cakep ya teman-teman untuk motif kanjinya. Kemudian kalau kita lihat dari tampilan depan, nah tampilan depannya dia seperti ini. Kemudian di sini ada logo NHK. Nah, untuk lubang ventilasi udaranya dia ada 2 buah lubang ventilasi udara di bagian atas dengan cara ditekan seperti ini untuk membuka teman-teman. Kemudian untuk tutup dia seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian depan kita akan mendapatkan visor clean saat membeli NHK R1 Max ini, baik yang warna solid ataupun yang motif. Jadi untuk NHK R1 Max kalian akan mendapatkan visor clean seperti ini. Kalau kalian beli NHK N1 Elite, kalian akan mendapatkan visor leg smooth. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk NHK N1 Elite dia itu tidak double visor, sedangkan di NHK R1 Max kalian akan mendapatkan fitur double visor teman-teman. Nah, seperti ini fitur double visornya yang mudah banget dioperasikan. Nah, di bagian sebelah kiri juga ada motif kanjinya yang warnanya itu cakep banget ya, warna ungu, kemudian ada gradasi warna silver, dan warnanya ini bisa berubah-ubah saat ini kena pantulan cahaya ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian kalau kalian suka dengan desain-desain sporty di NHK R1 Max ini, kesan sportinya itu dapat dengan spoiler panjang di bagian belakang. Tapi memang beberapa orang bilang desainnya ini kaku, tapi memang ini kembali ke selera masing-masing. Kemudian kalau kita lihat ke bagian belakang, nah untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ya teman-teman. Ada logo NHK di sini, kemudian ada ukuran L, kemudian di bagian sini polos, gak ada logonya teman-teman. Kalau kemarin yang kita unboxing di NHK R1 Max yang ini ya warna solid, di sini ada logo R1 Max, tapi kalau di sini dia lebih polos. Nah, kalau di yang warna solid kemarin kan di sini ada motifnya ya, garis satu garis seperti ini, kemudian di sini ada logo R1 Max, tapi kalau di sini polos, lebih clean, tetapi dengan logo kanji yang warnanya bisa berubah-ubah seperti ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk sertifikasinya sendiri dia SNI, ada di bagian sebelah sini. Ini SNI ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ratchetnya ya teman-teman, ini adalah salah satu ratchet yang cukup nyaman digunakan kalau menurutku teman-teman. Nah, saat dibuka dia seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4 step, dan ini lembut banget. Kemudian untuk visornya, nah seperti ini. Dan untuk double visornya ini nggak gantung ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu visor yang cukup panjang juga untuk helm open face. Jadi ini nyaman digunakan. Kemudian juga buka tutupnya ini sangat mudah lewat bagian sini teman-teman. Nah, ini saat ditutup, kemudian ini dibuka. Nah, keuntungan tuas double visor di bagian sini, kalian bisa memasang intercom di bagian bawah dengan mudah teman-teman. Karena ada beberapa helm yang tuas double visornya itu ada di bagian bawah sini, jadi ini mengganggu kita saat pengen masang intercom. Tapi di NHK R1 Max ini untuk ini ya, tuasnya itu ada di bagian sini, jadi lebih mudah saat kita pengen masang intercom. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di keseluruhan bodi NHK R1 Max ini juga sudah dilengkapi dengan list karet ya. Jadi ini melindungi helm kita dari bagian depan sampai ke bagian bodi belakang teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian belakang juga ada lubang exhaustnya. Nah, di bagian bawah sini ya teman-teman, jadi ada lubang exhaustnya. Jadi ini akan membuat sirkulasi udara di NHK R1 Max ini terasa dan juga lebih sempurna teman-teman, dengan 2 buah ventilasi udara di bagian depan dan juga lubang exhaust di bagian belakang. Nah, itu tadi untuk sisi eksterior, kemudian visor dari helm NHK R1 ini. Nah, untuk interiornya sendiri sekarang kita coba bahas teman-teman. Nah, interior dari NHK R1 ini dia seluruhnya menggunakan warna hitam teman-teman, baik mulai yang NHK R1 Elite kemudian NHK R1 Max, semuanya menggunakan warna hitam. Tapi ada sedikit yang berbeda ya kalau menurutku teman-teman. Jadi di NHK R1 Max ini di bagian sini masih ada IPS-nya. Kalau nggak salah di NHK R1 Elite di bagian sini tuh IPS-nya itu lebih tipis, jadi lebih tebal ke bagian foamnya ini ya teman-teman, atau busanya. Tapi kalau di NHK R1 Max ini dia sedikit lebih tebal untuk IPS-nya. Nah, seperti ini. Kemudian semuanya menggunakan warna hitam. Kemudian juga fully knockdown ya teman-teman, artinya ini bisa dilepas dengan mudah. Jadi kalian
bisa membersihkan helm kalian dengan mudah juga. Nah, ini untuk bagian seat padnya, crown padnya pun juga bisa dilepas. Nah, ini tak lepas yang sebelah, jadi untuk menunjukkan ke kalian kalau di sini ada slot intercomnya juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di NHK R1 Max ataupun di NHK R1 Elite ini semuanya sudah mendapatkan slot intercom, dan juga tentu saja pengguna kacamata masih bisa menggunakan helm ini. Nah, slot intercomnya sendiri pun dia nggak bulat ya teman-teman, jadi dia semacam ada ruang khusus seperti ini. Jadi kalian bisa masang intercom, kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi telinga kalian pengennya itu seberapa. Kalau yang lain bulat ya, jadi bulat aja, kalian itu nggak bisa menyesuaikan. Di sini kalian masih bisa menyesuaikan, jadi mau speakernya ini sedikit ke bawah atau ke atas, ini bisa di NHK R1 Max ataupun NHK R1 Elite teman-teman. Nah, kemudian untuk cara masangnya sendiri dia seperti ini. Ini tinggal ditekan ke bagian bawah, kemudian ditarik ke bagian atas, kemudian tinggal dipaskan aja. Nah, seperti ini teman-teman. Tinggal diklip seperti ini, kemudian sudah bisa dipasang kembali. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk lubang ventilasi udaranya sendiri, jadi di bagian sini ya teman-teman, di bagian interiornya ini sudah ada semacam lubang jaring-jaringnya. Jadi untuk sirkulasi di NHK R1 ini dia bakalan terasa, kemudian lebih maksimal untuk ventilasi udaranya dengan interior semacam ini. Kemudian untuk sistem penguncinya sendiri, NHK R1 Max ini dia mendapatkan sistem pengunci Micromatic. Nah, seperti ini teman-teman, mudah digunakan, dan kalau menurutku sudah cocok ya digunakan untuk helm harian dengan sistem pengunci Micromatic seperti ini, daripada kalian menggunakan double dering. Walaupun memang double dering itu lebih aman, tapi kalau menurutku untuk helm open face apalagi untuk harian stop and go, menggunakan sistem pengunci Micromatic seperti ini sudah sangat cocok. Nah, kemudian di NHK ini juga masih dilengkapi dengan ring seperti ini ya. Jadi banyak pabrikan sekarang sudah meninggalkan ring, di NHK ini masih dikasih ring. Ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman ketika kalian menggunakan tali seperti ini atau ring seperti ini untuk menaruh helm kalian kayak gitu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review singkat kita ya teman-teman di NHK R1 Max upgrade kali ini dengan seri Kanji teman-teman. Kesimpulannya, dengan harga sekitar 500 ribuan, kalau menurutku ini adalah salah satu helm yang cukup worth it untuk kita gunakan harian teman-teman, dimana dia sudah double visor, kemudian fitmentnya pun cukup nyaman digunakan dan juga tidak terlalu berat, dan juga sudah mendapatkan sistem pengunci Micromatic teman-teman. Tapi kalau kalian lebih suka dengan desain yang lain, mungkin ini kembali ke selera masing-masing ya. Jadi untuk NHK R1 ini memang untuk desainnya itu ada yang suka, ada juga yang kurang suka teman-teman. Kemudian kalau kita bicara kekurangannya, mungkin di NHK R1 Max ini atau di kebanyakan helm-helm NHK ya teman-teman, di bagian sini, di bagian bawah sini tidak ada stopper untuk visornya, kemudian visor lock, dan juga di visornya sendiri tidak ada pegangan khusus untuk buka tutup visornya. Itu aja sih teman-teman. Satu lagi ya, jadi di NHK R1 Max ini juga tidak ada fitur anti theft atau anti maling teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian pengen naruh helm ini di parkiran akan sedikit was-was. Nah, jadi kurang lebih seperti itu review singkat kita tentang NHK R1 Max upgrade dengan versi Kanji teman-teman. Terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Jangan lupa cek link deskripsi box untuk barang-barang yang kami rekomendasikan. Jangan lupa follow juga TikTok dan juga IG Reok Helm untuk update helm-helm terbaru teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.